Latihan itu dengan tumak ninah, tafakur, tadabbur ya. Jadi tumak ninah itu keadaannya tenang. Mengapa harus tenang itu? Karena ini dalilnya adalah suatu saat Rasulullah sedang di masjid, kemudian datanglah sahabat, dia sholat. Kemudian saat sholat, Nabi lihat sholatnya dia dilihat. Nah kemudian setelah selesai sholat, Nabi katakan, ulang sholatnya, kamu belum sholat. Tuh, Nabi gitu. Ini sahabat nih, sahabat kan dekat Nabi. Amal kita pintaran mana sholatnya kira-kira sahabat? Pintaran sahabat dia langsung kan. Nah jauh ya, itu belum sholat kata Nabi. Kemudian diulang lagi sholatnya. Ya diulang lagi sholatnya. Nah kemudian setelah selesai sholat, ditegur lagi sama Nabi, kamu sholat lagi, itu belum sholat. Ya kemudian sholat lagi, ternyata sampai 3 kali, dikatakan juga belum sholat. Akhirnya sahabat ini nyerah. Padahal itu sahabat Nabi itu. Bagusan mana sama kita sholatnya? Sahabat, masih dibilang belum sholat. Kalau gitu ya Rasul, tolong ajari saya bagaimana sholat yang benar-benar sholat itu. Kalau saya tadi dikatakan belum sholat. Nah Nabi jawab, mulailah dengan wudhu yang tertib, kemudian berdiri tumak ninah. Ya, tumak ninah, ruku tumak ninah, sujud tumak ninah, dan begitu seterusnya sampai akhir sholat. Apa kesimpulannya? Kalau sholat tidak tumak ninah berarti belum sholat. Tuh ya, jadi satu. Selama ini kan kita sudah tumak ninah kan? Sudah ya? Sudah, alhamdulillah. Ya, ya kan gitu. Jadi kita ada lagi ini waktunya nggak apa-apa ya, karena ini nggak ada ramai juga, nggak ada gangguan. Kalau saya potong di sini sayang nih, karena besok akan pelajaran baru. Ya ini harus saya tuntasi dulu ya, ya. Jadi kalau sholat tidak tumanina sama juga belum sholat. Itu yang penting, ya. Nah kemudian tumanina itu apa? Nah, gitu. Ya, apa tumanina itu? Artinya tenang. Ya, kalau kita habis gajian, sholat tenang nggak? Tenang. Itu gitu. Kita habis gajian. Ya kan, kalau akhir bulan tenang nggak? Tenang. Itu gitu. Ya. Nah ini, jadi tenang sebenar-benarnya tenang. Nah umumnya ya para ulama, ya baik dia mazhab Hambali, Hanafi, Syafi'i, Maliki, itu semua ulama fikih menerjemahkan atau memahami kata tumanina itu dengan kata berhenti sejenak. Itu dalam kaidah fikih. Ya, jadi makanya karena yang dikaji itu cuma istilah fikih saja, jadi orang kalau udah berdiri tenang sebentar, rukun sebentar, udah tumanina dalam kajian fikih. Ini bungkus. Ya, sedangkan dalam kajian khusyuk itu apa? Tenang pikirannya, tenang perasaannya, tenang jiwanya. Itu ya. Nah ini karena yang dicari adalah yang khusyuk. Jadi kalau fikih yang dikaji itu tenang badannya, tapi pikirannya nggak tenang. Nah, ya kan itu. Kelihatannya aja dari luar kayaknya tenang ini, padahal pikirannya nggak mana-mana. Tapi kalau khusyuk yang dicari, tenang pikirannya, tenang hatinya, tenang jiwanya. Bersamaan dengan itu juga badannya tenang. Ya, jadi ini sasarannya tahu kita. Jadi tenang di dalam jiwa. Apa gunanya ketenangan dalam jiwa itu?
supaya mudah dibimbing. Tadi itu nih, kalau nggak tenang gampang dibimbing nggak? Nah, kalau ngawur terus mau bimbing susah nggak? Susah dia. Ya, supaya mudah dibimbing, mudah dilatih, ya, mudah dididik. Untuk apa? Untuk mengingat Allah. Tuh. Ya, apanya yang diingat dari Allah ini? Ya, ingat wujudnya. Bisa nggak wujudnya diingat Allah itu? Nggak ada, karena dia Allah Maha Esa. Yang diingat untuk istighfar itu adalah bahwa Allah itu penyayang benar, pengasih, pengampun. Pada saat istighfar itu yang diingat tentang Allah. Apa yang diingat lagi? Tentang posisi kita sebagai makhluk yang banyak kelirunya. Dan itu yang diingat. Apalagi yang diingat? Kita yakin Allah mendengarkan isi hati kita, memahami pikiran kita. Betul memahami Allah itu. Jadi nggak layak kemana-mana. Namanya ihsan. Sebenarnya ada terapi ihsan. Nanti di sana belajar lagi kita nanti masih ihsan. Jadi itu betul-betul kita hayati itu. Nah, jadi pada saat kita melakukan istighfar itu banyak hal yang diingat, tafakur. Nah, disitulah kita betul-betul tumakninah ini pikiran diarahkan, dididik, dibimbing ke istighfar itu. Paham ya? Jadi dia nggak lari-lari. Larinya ke sini tadi yang ditulis oleh ibu-ibu itu. Larinya ke situ, bukan ke bukan ke mall. Larinya ke situ tuh yang ditulis tuh. Makanya saya buatin tuh, dibuatin, didengarkan, ditulis supaya dibimbingnya ke situ. Nah, inilah gunanya tumakninah. Nah, kalau ini nanti terlatih, dia jadi memori. Ingat istighfar itu seperti ini, ingat udah dicatat juga, didengarkan juga, dilatih juga, nanti manggil dia cepat. Jadi istighfar bagus. Nah, jadi khusyuk dia, penuh di situ. Ya, jadi urut-urutan itu ngerti betul, ya, ngerti betul ya. Nah, baru dari situ kita dapat khusyuk yang penuh. Jadi memorinya tuh penuh, nggak pecah-pecah. Ya, nah ini perlu kita latih. Nah, inilah gunanya tumakninah. Paham ya? Nah, tumakninah itu bukan meditasi. Ya, ini saya jelaskan lagi nih, karena latihan banyak yang bilang ini meditasi. Jangan sekali-kali. Ibu boleh lihat di situ, di halaman berapa itu, bukan meditasi, ini tumakninah. Tafakur, tadabbur, untuk khusyuk, latihan khusyuk, bukan latihan meditasi. Kalau meditasi ini jelas, ya, saya latihan meditasi, jauh bedanya dengan khusyuk. Meditasi itu diem ibu, nenangin pikiran, pikirannya kosong. Ya, bedanya nih. Ya, jadi saya kasih tahu dulu detail ya, supaya jangan salah paham. Meditasi itu nenangin pikiran, pikirannya kosong. Ya, kemudian dia fokusnya ke dalam nafas ini. Kemudian itu kita berjam-jam, saya 7 jam itu latihan itu. Memang nggak boleh lain-lain, pokoknya gitu aja. Itu untuk pengobatan, untuk apa, meditasi. Ya, karena saya ikut latihan itu juga. Beda jauhnya dengan khusyuk. Jauh bedanya dengan khusyuk. Kalau khusyuk itu pikirannya sadar, pikirannya insaf, pikirannya paham, pikirannya menghayati. Ya, terus dia untuk membimbing pikiran sehingga pikirannya jadi sadar. Makanya ini nanti akan membentuk akhlak. Orang yang istighfarnya betul tidak pernah sombong. Baik dia sombong, mentang-mentang dia rajin ngaji, rajin ini, suka nyala-nyalain orang, nggak pernah ada tuh. Karena dia merasa memang juga banyak kurang. Nah,
Ya, nggak merasa sombong bahwa saya ini ustaz, kamu tuh murid, nggak pernah ada itu. Kenapa? Kita juga banyak uang, hanya itu. Apalagi kita murid, ya gitu. Oh, nggak pernah ada nyala-nyalain orang, nggak pernah. Itu tawadu di hati kita, memang kita betul-betul di hadapan Allah nih, memang banyak kelirunya, lemah. Dia akan selalu jiwanya itu dihiasi dengan itu. Maka penyakit yang pertama hilang adalah penyakit kesombongan. Ini penyakit yang luar biasa dihembuskan oleh iblis, dan ini yang pertama. Jadi membekas kepada akhlak. Makanya daimun kemarin ya, membekas. Nah, min asaris sujud, bekas-bekas sujud. Nanti gitu. Jadi makanya sholat itu betul-betul membentuk karakter. Tapi nanti gimana caranya, gimana ini, nanti sambil berjalan. Jadi nanti kita akan berubah itu, kita akan berubah. Nah, syukur-syukur ini diajarkan kepada generasi muda. Jadi kita nggak repot, melalui ini aja berubah dia. Gitu. Jadi makanya ibu-ibu punya peran besar kepada generasi muda. Mungkin nanti ada satu saat untuk generasi muda, ada satu saat ada untuk anak-anak. Jadi kalau syukur-syukur ibu-ibu mau memperjuangkan ini semua ya, memperjuangkan rame-rame, di sini itu dijadikan basis untuk sholat khusyuk, terapi Qurani, perubahan akhlak. Jadi nanti ada kelas-kelas itu, ada bapak-bapak, ibu-ibu, remaja. Nanti remaja kan ngajarnya beda lagi. Nah jadi kemana-mana belajarnya ke sini kalau bisa begitu. Nah nanti itu kita kembangkan terus dalam rangka membangun akhlak dari muda. Jadi nanti yang muda ini jauh lebih baik dari kita. Itu harapan kita. Ya, harapan kita itu. Nah jadi harapan ini, ibu boleh lihat di halaman pertama. Ya, apa yang saya sudah bagikan ini, dia di halaman pertama. Ya, program sholat khusyuk dan terapi Qurani. Ya, coba lihat. Karena ada kaitannya ini sedikit saya berikan gambaran lagi. Awalnya hanya mendengarkan ceramah pengajian biasa untuk mencari pahala. Nah gini awalnya nih. Ini kayak ibu-ibu mungkin gini. Awalnya nih, ya cari pahala, pengajian biasa, ada sholat khusyuk. Ini awalnya gini. Terus kemudian ingin belajar sholat khusyuk dan terapi Qurani. Nah jadi dari pengen belajar, belajar ini deh, spesialis. Nah kemudian serius berlatih, karena nanti akan meningkat ke tahap kedua. Nah lama-kelamaan menikmati indahnya khusyuk. Dia gini rumusnya nih, ya. Akhirnya memperjuangkan sampai akhir hayat agar sholat khusyuk terwujud pada diri, keluarga, dan orang lain dari generasi ke generasi sampai kiamat. Nah ini gini awalnya nih, ya. Nah kemudian di sini kita akan mewariskan kepada generasi agar memperoleh pahala mengalir. Jadi kalau ini diajarkan, kita jadiin di basis, ya di sini nih, ibu nanti pada saat generasi berikut ini udah mempraktekkan semua, kita udah pada mati bu. Terus nanti ditanya, kamu belajar ini dari mana? Bisa pada khusyuk, akhlak pada bagus. Ini di Darussalam. Siapa ketuanya? Ya kan gitu kan. Terus siapa yang ngajarin pertama? Pak Lukman kan. Nah ini terus ribuan orang di bawah kita. Tapi ingat setelah kita mati. Dan pelajaran ini kan memang nggak ada di mana-mana ini. Dan ini kan baru proses pencarian yang lama. Sehingga ini kalau kita wariskan generasi ke generasi, kita akan punya pahala mengalir. Ya taruhlah kita sekarang bisa praktekin tentu karena udah tua ya, tentu sebisa-bisanya aja. Ya terus sampai akhir hayat. Tapi nanti generasi muda lebih baik dari kita. Nah ini perlu diperjuangkan, seperti memperjuangkan itu sekolah Islam. Nah gitu. Nah nanti kan ini bapak-bapaknya
terus kemudian anak-anaknya dan sebagainya. Ya, nah itulah nanti hasil daripada itu kita dapat pahala mengalir setelah kematian. Nah, karena itulah saya buatin ini di sini. Ya, ibu bapak, ya ibu-ibu bisa lihat ini sampai terlatih. Ya, sampai kita bisa dan kita wariskan dari generasi ke generasi. Karena ini proses pencarian yang panjang. Sayang kalau saya sudah tidak ada, ibu-ibu sudah tidak ada, nggak ada yang ngajarin. Coba deh. Sedangkan kita udah puluhan tahun ngaji nggak dapat nih. Nah, jadi jangan sampai hilang. Nah, ini saya mengimbau, mengajak ibu untuk kita bersama-sama. Ini harus diperjuangkan, ibu. Saya juga memperjuangkan itu, bikin buku, bikin apa, ngajarkan dan sebagainya. Ibu-ibu juga gitu. Nah, jadi kalau ada sinergi, ya sinergi itu, nah kita ada target. Nanti lingkungan dulu, mana dulu, terus wariskan terus. Nanti kita udah nggak ada, nah ini udah berjalan. Nah, syukur-syukur nanti ibu-ibu nanti bagi yang memahami betul, merasakan betul, bisa mengajarkan lagi. Jadi nanti asisten saya lah gitu untuk ibu-ibu, ya kan, ngajarkan terus gitu. Nah, itu bagus sekali gitu seperti itu. Karena ini nggak bisa dicari di mana-mana, ibu. Ini baru kita di sini, ya, yang baru saya ajarkan. Nah, harapannya dia begitu terus. Nah, ini menjadi buah pikiran, mudah-mudahan menjadi amal saleh kita setelah kematian. Ya, jadi nanti di bawah kita itu bisa jutaan orang. Karena kan masih kiamat kan, menerapkan sampai kiamat. Nah, itulah andil kita. Kalau Utsman bin Affan itu kan bikin Al-Quran ini, ya. Nah, kalau kita jelas betul. Ya, paham ya, ibu ya. Nah, sekarang kita latihan tumakninah. Dia tidak sama dengan meditasi. Tidak sama dengan meditasi. Ya, tuh dengan keterangan. Gimana caranya? Nah, ini masuk ke caranya. Ya, supaya dia tenang pikiran kita. Satu, kendorkan badan. Ya, kendorkan badan kita. Saraf-saraf kendorkan. Tapi kalau saya sebut relaksasi, kita disebut relaksasi. Gak usah, kendor aja. Nanti saru lagi. Kayak meditasi juga kan ada kendornya juga. Ya, tapi ini dalam rangka memudahkan kita tumakninah dan berpikir, ya. Kendorkan semuanya otot tubuh, terutama otot bahu ini. Ya, otot bahu. Mudah aja nih. Otot bahu, satu lagi otot perut bagian bawah nih. Ya, supaya betul-betul kendor, karena ini nanti ya dampaknya adalah betul-betul ke sistem saraf kita jadi bagus, sel-sel tubuh kita jadi bagus. Nah, setelah dapat ketenangan, nah baru nanti saya coba bimbing dengan bahasa yang ditulis itu tadi. Itu membuat rekaman namanya. Ya, sekali dua kali saya bimbing. Nah, kemudian ibu mengingat dan mengulang-ulang. Terus mengulang-ulang membuat memori istighfar itu menjadi berkualitas. Ya, ulang-ulang. Nah, itu latihan pertama ini cukup 10 menit. Dan 10 menit itu pikiran tidak kemana-mana. Nah, gitu. Cuman itu aja. Kan udah ditulis, udah dijelaskan, nggak kemana-mana. Gitu ya. Nah, ini contoh gini. Pikirannya berada di situ aja, Ingat kita memang banyak salah, ingat Allah Maha Pengampun, ingat kita diterima, ingat, ya itu aja yang diingat, bolak-balik di seputar itu. Nah, itu namanya membuat memori. Ya, terus dilatih, nanti kalau dia nyebut istighfar kan, dia nyangkut ke situ. Nah, menyimpan. Ya gitu, caranya gitu. Ya, caranya gitu. Ya nanti bismillah juga sama, itu juga sama, prinsipnya sama. Tapi nanti kan apa itu bismillah? Bagaimana menghayatinya? Nanti kan jelasin lagi, bikin lagi memori, ini baru istighfar. Paham ya?
Paham ya urut-urutannya ya? Ya. Nah, kalau udah paham, ini pilihan nih, mau selesai pulang atau karena azan, atau kita latih dulu 30 menit. Latih dulu ya. Nah, karena tanggung nih. Ya tanggung. Ya. Kalau gitu kita latih 3T tumakninah tafakur tadabbur ini dalam bacaan istighfar.